Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman perjuangan semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat untuk supaya kita tetap berjuang. Selanjutnya, untuk video kali ini saya akan memberikan informasi tentang aturan pakaian ASN, PNS, dan P3K. Ini sesuai dengan peraturan Bupati. Kalau di tempat kami itu di Kabupaten Kebumen, sesuai dengan peraturan Bupati Kebumen nomor 102 tahun 2021 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Nah, ini untuk mengatur berpakaian dari teman-teman PNS dan P3K. Jadi seperti apa aja untuk aturan terbaru dari berpakaiannya teman-teman PNS dan P3K. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu jenis pakaian PNS. Jadi yang pertama itu ada PDH, kemudian yang kedua itu ada PDL, yang ketiga ada PSL, 4 PDH camat dan lurah, 5 PDL camat dan lurah, 6 PDU camat dan lurah, dan 7 pakaian seragam batik korpri, dan yang ke-8 adalah pakaian olahraga. Ini adalah pakaian-pakaian yang akan kita gunakan, yang akan teman-teman gunakan selama menjadi PNS atau selama menjadi P3K. Ini adalah beberapa pakaian yang akan teman-teman gunakan sehari-hari. Oke, kami akan jelaskan yang pertama dulu, yaitu PDH. PDH PNS. Nah, ini untuk PDH PNS ada beberapa PDH yang akan digunakan untuk teman-teman PNS. Yang pertama adalah PDH warna kaki, yang kedua ada PDH warna putih, yang ketiga ada PDH batik. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu PDH warna kaki. Kalau PDH warna kaki, kemeja lengan panjang atau pendek, itu nanti digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama. Kemudian PDH kaki atau warna gelap model safari lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama. Dan yang PDH kaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional. Ini adalah teman-teman kita yang akan menggunakan PDH warna kaki. Nah, PDH warna kaki ini akan digunakan di hari Senin dan Selasa. Jadi ini PDH-nya seperti apa? Nih, contohnya seperti ini. Saya ambilkan dua contoh seragam yang akan digunakan untuk teman-teman PNS, yaitu yang PDH kaki yang digunakan di hari Senin dan Selasa. Kami ambilkan dua contoh, yaitu yang untuk lengan pendek yang putra dan lengan pendek yang putri. Sebenarnya masih ada aturan untuk yang putri, ada yang hamil, kemudian ada yang berjilbab, ada aturannya, tapi belum saya tampilkan. Yang kami tampilkan ini yang secara umum aja dulu, yaitu yang laki-laki juga lengan pendek, yang perempuan juga lengan pendek. Ini untuk PDH kaki. Selanjutnya itu PDH kemeja putih. PDH kemeja putih atau celana rok hitam digunakan pada hari Rabu. Jadi hari Senin, Selasa itu menggunakan PDH warna kaki, kemudian yang hari Rabu menggunakan PDH putih, kemeja putih. Kemeja putih lengan panjang pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, dan PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional. Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu masuk dalam pejabat fungsional, maka tidak diwajibkan untuk menggunakan PDH lengan panjang, atau bahkan harus menggunakan PDH lengan pendek kalau teman-teman masuk dalam jabatan fungsional. Jadi yang bisa atau boleh menggunakan lengan panjang itu hanya untuk pejabat pimpinan tinggi pratama. Jadi jangan salah menjahit teman-teman ketika jabatan teman-teman itu adalah fungsional, nanti salah menjahit jadi lengan panjang, nanti tidak sesuai dengan peraturan bupati yang beredar. Jadi diingat-ingat ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini contohnya untuk PDH warna putih. Ini juga kami tampilkan hanya dua contohnya, untuk yang putra pendek dan yang putri untuk wanita yang pendek juga. Untuk wanita atau
wanita yang berjilbab, kemudian wanita yang lagi hamil juga sebenarnya ada aturannya, tapi belum kami tampilkan. Mungkin next video kami akan tampilkan, serta untuk apa aja yang digunakan di dalam baju itu. Untuk next video kita akan bahas bersama-sama. Selanjutnya setelah PDH keki dan PDH kemeja putih, selanjutnya yaitu PDH batik atau pakaian adat khas daerah atau koko kebaya. Jadi ini juga ada aturannya. Yang pertama PDH batik. PDH batik ini adalah batik Kebumen, digunakan pada hari Kamis. Penggunaan PDH batik pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober adalah batik nasional. Jadi ketika hari Kamis di setiap minggu itu menggunakan PDH batik, yaitu batik Kebumen. Tapi ketika tanggal 2 Oktober nanti teman-teman PNS menggunakan batik nasional. Itu ya, bisa dibedakan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah pakaian adat. Pakaian adat khas daerah digunakan pada tanggal 21 setiap bulan, upacara hari jadi Kabupaten Kebumen atau upacara kegiatan lainnya. Jadi setiap tanggal 21 setiap setiap bulan itu teman-teman juga menggunakan pakaian adat khas daerah. Itu yang mungkin beberapa atau semua PNS juga sudah memiliki untuk pakaian adat daerah khas Kebumen. Itu untuk pakaian PDH batik. Jadi bisa kami simpulkan untuk PDH, untuk keki itu di hari Senin dan Selasa. Kemudian PDH warna putih atau kemeja putih digunakan di hari Rabu, dan di hari Kamis itu menggunakan PDH batik, yaitu batik Kebumen. Kemudian yang selanjutnya pakaian yang digunakan oleh teman-teman PNS yang selanjutnya adalah batik korpri. Nah ini batik korpri digunakan untuk apa aja? Yaitu pertama digunakan untuk upacara hari ulang tahun korpri, kemudian tanggal 17 setiap bulan, di upacara hari besar nasional, rapat-rapat pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh korpri, itu juga teman-teman harus menggunakan pakaian korpri. Jadi setiap tanggal 17 itu menggunakan pakaian korpri. Dan apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik korpri ini dilengkapi dengan menggunakan peci nasional. Contohnya seperti apa? Nah ini contohnya dari seragam, kemudian celana, baju, sepatu, bahkan peci juga sudah ada contohnya di sini. Ini untuk teman-teman yang putra, kemudian teman-teman yang wanita yang berjilbab, kemudian yang tidak berjilbab juga ada aturannya sendiri-sendiri. Ini contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu pakaian dinas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini banyak teman-teman yang baru lulus. Ini juga sudah ada aturannya. Seperti apa aturannya? Yang pertama adalah jenis pakaian dinas P3K meliputi yang pertama PDH kemeja putih, celana rok hitam. Nah ini bedanya dengan PNS. Kalau PNS itu menggunakan PDH keki. Tapi untuk P3K berbeda dengan PNS. Kalau P3K hanya menggunakan PDH kemeja putih, celana atau rok hitam. Kemudian kalau batik sama, yaitu di hari Kamis juga batik masih menggunakan batik Kabupaten Kebumen, dan yang selanjutnya adalah pakaian olahraga juga sama. Selanjutnya PDH kemeja putih dan celana rok hitam sebagaimana dengan digunakan P3K pada hari Senin sampai dengan hari Rabu. Jadi teman-teman P3K hanya memiliki PDH putih sama PDH batik. Kalau PNS kan PDH-nya ada dua, yaitu di hari Senin dan Selasa itu menggunakan keki, dan hari Rabu menggunakan putih. Sedangkan kalau teman-teman dari P3K nanti dari hari Senin sampai hari Rabu menggunakan PDH warna putih. Itu bedanya. Kemudian yang PDH batik untuk P3K adalah batik Kebumen sama aturannya dengan yang PNS. Kemudian pakaian olahraga juga sama, ketentuannya sama dengan yang PNS setiap hari Jumat. Kemudian koko juga sama, PNS juga menggunakan koko di hari Jumat atau menggunakan baju olahraga di hari Jumat. Dan bagi P3K pada perangkat daerah yang menggunakan 6 hari kerja menggunakan PDH batik nasional pada hari Sabtu.
Juga sama kayaknya ketika di teman-teman PNS yang bekerja 6 hari kerja, di hari Sabtunya itu menggunakan batik nasional. Pakaian adat khas daerah digunakan pada tanggal 21 setiap bulan upacara HUT, jadi Kebumen dan upacara kegiatan lainnya. Juga sama, setiap tanggal 21 di setiap bulan juga menggunakan pakaian adat. Jadi tidak hanya PNS yang menggunakan pakaian adat, tapi dengan P3K juga menggunakan pakaian adat di setiap tanggal 21. Video kali ini tentang peraturan untuk cara berseragam dari teman-teman PNS dan P3K di lingkungan Kabupaten Kebumen. Mungkin juga bisa jadi referensi untuk teman-teman dari kabupaten yang lain, mungkin mau membuat seragam masih bingung seperti apa, juga bisa untuk jadi referensi. Apalagi untuk teman-teman P3K yang baru ini, mungkin masih banyak yang belum memiliki seragam, apalagi seragam putih seperti itu ya. Jadi sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.